Assalamualaikum anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan channel Giol Gamma Eksakta Online. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi PPAD, Pemantapan Persiapan Asesmen Daerah untuk Kabupaten Sleman ya, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini adalah materi pelajaran matematika. Diujikan atau ditryoutkan pada tanggal 29 November 2022. Inilah tryout atau uji coba yang pertama, PPAD yang pertama. Nah, kali ini akan kita bahas sesi kedua, yaitu soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Nomor yang pertama, jika penyelesaian persamaan ini adalah X, maka nilai dari 3X min 4 adalah. Nah, kalau kita perhatikan soal ini penyebut ada angka 3, ada angka 2. Nah, pecahan ini harus kita hilangkan penyebutnya. Menghilangkannya caranya adalah kalikan dengan KPK-nya. KPK-nya 3 dan 2 adalah 6, maka ini kalikan dengan 6. Kalau semua kita kalikan dengan 6, maka yang 2/3 kalikan 6 kan ketemunya 4. Setengah kalikan 6 ketemunya 3. Kemudian ini X min 12. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka 3 kalikan X 3X, 3 kalikan min 12 adalah min 36. Nah, 3X, 36-nya pindah kiri jadi plus ya. 36 tambah 4 ketemunya adalah 40. Ini nggak usah dihitung X-nya berapa ya, karena pertanyaannya adalah apa nih? Nah, 3X min 4. 3X-nya sama dengan 40 dikurangi 4 ya, maka 30 dikurangi 4 sama dengan 36. Selesai, dan ini jawaban yang cocok adalah jawaban C. Lanjut nomor 12. Diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm lebihnya dari lebar ya. Kemudian jika dikeliling persegi panjang tersebut adalah 108 cm, maka luasnya berapa? Kita ingat persamaan yang pertama kita peroleh bahwa panjangnya itu adalah 6 lebih dari lebarnya. Berarti P sama dengan lebar ditambah dengan 6. Keliling sekarang. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini diketahui sama dengan 108 ya. 108. Nah, berarti dicoret ya. Nah, tinggal 108 bagi 2 sama dengan 54. Panjangnya adalah L plus 6. Ini masuk aja ke sini, menggantikan P ini. Berarti L ditambah 6 ditambah lagi dengan L, ini ketemunya 54. L tambah L adalah 2L. 6-nya pindah karena mengurangi ya. 54 dikurangi 6 kan 48. Dengan demikian L-nya sama dengan 48 bagi 2, ketemunya 24. Nah, kalau lebarnya 24, kita akan nyari panjang. Nah, panjang adalah lebar ditambah 6. Maka lebarnya kita kali dengan 24, 24 tambah dengan 6 ketemunya 30. Ya, ini adalah panjangnya. Dengan demikian kalau kita mencari luas, luas rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Panjangnya 30, lebarnya 24. 30 kalikan 24, 3 kali 24 kan 72. Nyusul nolnya 1. 720 cm persegi atau jawabannya yang C. Oke. Ya, sekarang nomor 13. Diketahui S adalah bilangan asli kurang dari 15. S itu artinya semesta ya. Berarti semestanya S-nya adalah bilangan asli mulai dari angka 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terakhir adalah angkanya 14. 15-nya nggak ikut ya, 15 sebagai batas. Kemudian kedua adalah A, bilangan prima kurang dari 11 ya. Berarti ini A-nya sama dengan prima. Prima itu bilangan yang faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Maka prima itu mulai dari angka 2, 3, 5, 7 dan 11-nya ikut. Kenapa ikut? Karena ini pakai sama dengan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, berikutnya yang ketiga adalah yang B. B itu adalah bilangan genap antara 2 dan 10. Ingat 2 ini pakai sama dengan, maka 2-nya ikut. Ya, 2, kemudian 4, 6.
Kemudian terakhir adalah 8. 10-nya tidak ikut karena tidak pakai sama dengan. Nah, sekarang kita pakai untuk ngerjakan jawaban 1 sampai dengan 4 mana yang benar. Yang nomor pertama ini dibutuhkan A gabung B komplement. Pertama cari dulu A digabung dengan B. A gabung B ini dua himpunan ini jadikan satu, itu tulis semuanya. Tapi kalau ada yang double ditulis sekali. Yang double mana? Angka 2. Ini nanti tulis sekali ya. Berarti nanti hasilnya A gabung B itu langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 11. Ini adalah A gabung B. Nah, kita akan mencari A gabungan B, tapi ada pangkatnya C, itu ada apa? Komplement. Komplement adalah di luarnya ini, ya, di luarnya ini, tapi masih dalam semesta. Nah, di luarnya A gabung B tapi masih dalam semesta. Maka A gabungan B komplement adalah di luarnya nih. 1 belum masuk, tulis ya. 2, 3, 4, 5 sampai 7 sudah. Yang belum 9 ya. 10 belum masuk, 11 sudah ada, lewati ya. Langsung 12, 13 dan terakhir 14. Inilah A gabungan B komplement. Nah, untuk nomor 1 ini jawaban salah. Kenapa? Ada angka 15. Ini jadi membuat jawaban ini salah. Oke. Lanjut yang kedua. Itu adalah A irisan B. Irisan itu antara A dan B ini dicari yang sama. Mana yang sama? Angka 2. Ada lagi enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti A irisan B hanya 2 saja. Maka jawaban nomor 2 ini benar. Kemudian yang ketiga, ya, B dikurangi dengan A. Kalau B dikurangi A, maka yang punyanya B itu yang sama dengan A ini hilang. Sehingga tinggal berapa? 4, 6, dan 8. Sekali lagi, kalau B kurangi A, maka yang sama atau irisan itu hilang. Sehingga ini jawabannya tinggal 4, 6, dan 8. Oh, nomor 3 ini benar. Sudah ada dua jawaban, nomor 2 dan nomor 3, maka jawaban yang cocok adalah jawaban yang B. Oke. Lanjut nomor 14. Dari 34 siswa kelas 9A diberikan angket les tambahan pelajaran yang akan diikuti. Diperoleh data sebagai berikut. Ada tabel ya, tabel mata pelajaran dan tabel jumlah pemilih. Nah, pernyataannya adalah A, B, C, D, ya, mana yang benar. Mari kita pelajari. Seperti ini, kalau menggunakan cara biasa, menggunakan yang namanya diagram Venn. Tapi itu lama banget ya. Nah, itu saya ajari cara yang mudah, menggunakan rumus gini. Rumus banyak. Nah, ini ya, rumus banyaknya itu adalah banyaknya S semesta itu sama dengan banyaknya A tambah B dikurangi A irisan B terus ditambah dengan A gabungan B komplement. Rumus ini akan menyelesaikan berbagai soal tentang diagram Venn kayak gini itu dengan mudah banget. Tidak perlu gambar, tidak perlu hitung-hitungan yang jelimet. Coba kita pakai ini ya. Dari 34 siswa, nah ini sebagai S, ini sebagai S. Terus yang ikut matematika 18, maka matematika itu misalkan aja A. Yang IPA 20, maka IPA itu adalah B. Tidak mengikuti les, kan nggak keduanya, berarti ini A digabung B komplement. Nah, sudah tinggal masalah saya data ini ke sini. S-nya adalah 34, A-nya itu adalah 18 ya. A-nya itu adalah 18, B-nya itu adalah 20 ya, B-nya 20. A irisan B kita mau cari ya, A irisan B mau kita cari dan A gabungan B komplementnya adalah 3. Nah, 18 tambah 20 sama dengan 38. 38 ditambah dengan 3 kan sama dengan 41. Dikurangi A irisan B itu sama dengan 34. Ya sudah, A irisan B kan 41 kurangi 34. Ini ketemunya adalah 7. Nah, A irisan B-nya adalah 7. Lihat dari jawaban A, B, C, D ini mana yang benar. Lihat yang cukup menarik jawaban C. Siswa yang mengikuti les matematika dan IPA ini kan A irisan B. A irisan B diketahui ini ada 7 anak, ya sudah berarti jawabannya adalah yang C ini. Selesai. Lanjut nomor 15. Diketahui suatu fungsi fx
sama dengan AX plus B. F min 2 sama dengan 7, F3 sama dengan min 8. Nah, cara ngerjakannya tulis saja Fx sama dengan ya, Fx kita tulis soalnya sama dengan AX ditambah B. Artinya F min 2 sama dengan 7 apa? F min 2 itu kan X-nya kita ganti 2, maka ini kita ganti 2 ya, diganti min 2, maka menjadi A kalikan min 2 menjadi min 2A ditambah dengan B ya, ini sama dengan 7, sama dengan 7. Kemudian berikutnya ada F3 sama dengan min 8. Artinya F3 itu ya X-nya ini sekali lagi ganti saja dengan angka 3. A kalikan 3 berarti 3A ditambah dengan B itu sama dengan min 8 ya, min 8 nya ini ya. Nah, terus ini kita eliminasi. Karena tandanya B itu sama, maka eliminasinya dikurangi ya. Min 2A kurangi 3A berapa? Ya min 5A. Kemudian 7 kurangi min 8 kan jadi plus. Plus berapa? 15. Sehingga diperoleh A-nya itu adalah ya, A-nya itu sama dengan 15 kita bagi dengan min 5, yaitu min 3. Setelah ketemu A-nya sama dengan min 3, ini masukkan salah satu ya, mau yang atas boleh, bawah boleh. Kalau kita masukkan sini menggantikan A sini ya, maka min 2 dikalikan 3 kan sama dengan 6. 6 ditambah B sama dengan 7. Sehingga B-nya ini sama dengan 1. Oke, sampai sini kita lihat dulu dari jawaban A, B, 1, 2, 3, 4 yang cocok. Yang pertama, A ini diketahui sama dengan 3. Salah, yang benar min 3. Ini salah. Yang B, nomor 2 ya, B sama dengan 1. Benar ya. Nah, setelah ketemu gini kita akan mencari Fx ya. Nyari Fx gimana? Fx tadi kan rumusnya adalah AX plus B ini. A-nya adalah min 3, berarti X-nya A-nya ganti min 3, min 3X. Ditambah B-nya adalah berapa nih? 1 ditambah 1. Kalau ditata seperti di jawaban itu berarti 1 kurangi 3X. Tertulis ini plus 3X. Nah, ini jawaban yang salah. Terakhir ya, setelah lengkap sekalian ya, mestinya jawaban dari F7 ini X-nya ganti 7. 1 dikurangi 3, X-nya ganti 7 ya. Dikalikan 7 ya, sama dengan 1 kurangi 21, ketemunya negatif 20. Nah, nomor 4 ini jawabannya benar. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4 atau jawaban yang D. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 16. Nah, 16 ini soalnya cukup panjang ya, karena ini adalah soal pemecahan masalah ya. Nah, makanya ini dibuat lebih kecil supaya dalam satu halaman terbaca sekalian ya. 16. Seorang petani menanam sawahnya menggunakan sistem tumpang sari, yaitu 2 jenis palawija yang berbeda, atau dalam kurung jagung dan kedelai, seperti pada gambar berikut ya. Ini tampak pada gambar ini ada jagung yang tinggi, yang di bawah ini adalah kedelai. Nah, di bawah ini adalah situasi penanaman pohon jagung dan kedelai menggunakan pola tiap barisnya sebagai berikut. Nah, ya, yang pinggir adalah jagung, tengah adalah kedelai, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya nanti ya. Untuk baris yang pertama, ya, ada baris pertama, kita misalnya sebagai suku pertama nih ya. Ini ada pola jagung, ini adalah kedelai. Ya. Nah, baris pertama ini jagungnya ada 2 ya, ada 2. Kemudian kedelainya ada 4 ya, jagungnya 2, kedelainya 4. Kemudian pada baris yang kedua, ini jagungnya yang kiri 2, kanan 2, berarti ada 4 jagung ya. Kemudian yang tengah kedelainya ada 4 tambah 4 8 ya. Jadi jagungnya itu ada 4, kedelainya ini ada 8. Kemudian pola yang ketiga atau baris yang ketiga nih ya. Nah, jagungnya kanan kiri ada 6 ya. Yang pola ketiga atau baris ketiga ini jagungnya ada 6. Kemudian kedelainya itu adalah atas 3 4 4 4 ya, berarti ada 12. Nah, ini polanya seperti ini diketahui. Nah, sekarang dari soal ini, dari pola tersebut diberikan pernyataan 1 2 3 4, lihat mana yang benar.
terdapat 40 pohon jagung jika sawah petani terdapat 26 baris. Berarti kita akan mencari suku ke-26 dari barisan apa? Jagung. Perhatikan 2, 4, 6 dan seterusnya ini. Ini membentuk pola, namanya pola barisan aritmetika. Nah, kita ingat pola barisan aritmetika, rumus suku N, rumusnya adalah A ditambah dengan N-1 kali B. Nah, suku pertamanya mana? Ini, yaitu 2. Suku pertamanya 2. N-1 ya 26 kurangi 1 kan sama dengan 25. Sedangkan B-nya adalah bedanya selisihnya. Bedanya adalah 2 ke 4 adalah bedanya 2. Sehingga 2 ditambah dengan 50. 2 ditambah 50 ketemunya adalah berapa nih? 52. Tertulis 48, oh berarti nomor pertama ini salah. Sekarang yang kedua. Terdapat 104 pohon kedelai jika sawah petani terdapat 26 baris. Sama-sama mencari baris atau pola ke-26. Nah, sebelum dihitung pakai ini lihat. Anda lihat. Dari 2 ke 4 kalikan 2, 4 ke 8 kalikan 2, 6 ke 12 kalikan 2. Oh ternyata semua ini polanya dikalikan 2. Ya sudah, suku 26 untuk kedelai nggak usah ngitung lagi, langsung saja ini 52 punyanya jagung ini kalikan dengan 2. Hasilnya 104. Nah, untuk yang 2 ini menjadi benar. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Jika banyak pohon jagung ini 30 batang, maka kedelainya 66 batang. Benar nggak nih ya? Ya, jagung ke kedelai. Sekali lagi ke sana itu dikalikan dengan 2. Ya, jagungnya 30, maka mestinya kedelai berapa? 60. Oh, ini salah. Nah, itu ya. Sekarang yang keempat. Banyak pohon kedelai itu adalah 84 kalau jagungnya 42. Ya, jagungnya ini adalah 42. Kalau kalikan ke sana dikalikan 2 jadi berapa nih? 84. Nah, ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu jawaban yang D. Oke, sekarang nomor ke-17. Perhatikan persamaan-persamaan garis berikut. Ada 1 2 3 4. Garis-garis yang saling tegak lurus adalah. Nah, ini pertanyaan tentang garis saling tegak lurus. Ini kuncinya atau rumusnya gradien 1 kalikan gradien 2 sama dengan min 1. Inilah kata kunci garis yang saling tegak lurus. Nah, persamaan garis itu kalau bentuknya Y sama dengan AX plus B begini, maka ini gradiennya sama dengan A. Yang ini gradiennya. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau garisnya adalah rumusnya AX ditambah dengan BY ditambah C sama dengan 0, maka ini gradiennya rumusnya adalah min A dibagi B. A itu adalah koefisien X yang nempel depannya X. B itu adalah koefisien Y yang nempel depannya Y. Jadi tidak mesti depan bagi belakang ya, tergantung soalnya. Baik, kita pakai soal nomor 17 ini. Yang pertama, ini kalau kita buat Y sama dengan, maka kedua ruas kita bagi dengan angka 3 ya, biar hilang Y-nya apa 3-nya itu kedua ruas bagi dengan 3. Kalau dibagi dengan 3, maka 3Y bagi 3 tinggal Y saja. 2X bagi 3 ya 2/3X. Min 4 bagi 3 ya min 4/3. Nah, inilah gradiennya. Maka untuk garis yang nomor 1 ini gradiennya 2/3. Sekarang yang kedua, supaya Y saja hilang angka 2-nya, kedua ruas kita bagi dengan angka 2. Kalau semua kita bagi dengan angka 2, maka Y sama dengan 3 bagi 2 ya 3/2X ya. 7 bagi 2 ya plus 7/2. Nah, ini ketemu gradiennya yang nomor 2 itu adalah ini 3/2. Kemudian yang nomor ketiga ya, 3 ini sudah langsung ketemu ya. Gradien ketiga itu adalah langsung sama dengan ini, min 3/2. Kalau yang gradien nomor 4 kita pakai rumus yang nomor 2 ini ya, min A per B.
A-nya sekali lagi bukan paling depan, tapi adalah koefisiennya X ya. Jadi gradiennya rumusnya min A berarti min 2 dibagi B-nya 3. Ketemu nih 2/3. Nah, di antara jawaban 1, 2, 3, 4 ini mana yang tegak lurus? Kita cari kalau dikalikan sama dengan min 1. Nah, Anda lihat antara gradien yang pertama dengan gradien yang ketiga ini kan tandanya berlawanan. Dan ini kalau kita kalikan ya, 2/3 dikalikan dengan min 3/2 itu kan ketemunya min 1. Nah, maka garis 1 dan 3 inilah yang tegak lurus. Maka jawaban yang benar adalah jawaban A. Oke. Lanjut nomor 18. Perhatikan grafik persamaan garis berikut ya, ada gambar garis seperti ini, ada garis G, garis H, garis K. Diberikan pernyataan sebagai berikut 1, 2, 3, 4 seperti biasa, ada 4 pilihan. Mana yang benar? Yang pertama kita akan mencari gradien garis H ya. Gradien garis H. Anda perlu ingat Mas ya, namanya gradien M. Kalau ada gambar seperti ini, itu rumusnya adalah gradien itu komponen komponen Y dibagi dengan komponen X. Nah, inilah rumusnya. Y itu adalah yang ke atas bawah ya, sedangkan X itu yang ke kanan kiri. Nanti kalau arahnya itu ke kanan itu tandanya positif, kalau arahnya ke kiri tandanya negatif. Kalau arahnya ke atas itu positif, kalau arahnya ke bawah nanti negatif. Inilah kata kuncinya. Baik, perhatikan. Kita akan mencari gradien garis H. Nah, garis H itu kalian perhatikan sejajar dengan garis G. H dan G itu sejajar. Kalau sejajar, maka gradien garis H itu sama dengan gradien garis G. Ya, jadi nanti gradiennya sama. Perhatikan dari angka 3 menuju angka 4. Ya, kan dia turun 3. Berarti kalau ke bawah tandanya adalah apa nih? Negatif. Maka ini nilainya min 3. Maka komponen Y-nya adalah negatif 3. Ya. Sedangkan komponen X-nya adalah dia arahnya ke kanan. Kalau ke kanan tandanya apa nih? Positif. Maka ini adalah positif 4. Maka min 3 dibagi positif 4 ya. Tulis 4 aja nggak saya pandai ya. Nah, gradien adalah negatif 3/4. Inilah gradien H, gradien G sama dengan negatif 3/4. Oh, ini jawaban nomor 1 benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan mencari gradien garis K. Kalau mencari gradien garis K yang ini, terlihat jawaban apa gambarnya adalah tanda tegak lurus. Berarti garis K ini tegak lurus dengan garis G atau garis H. Nah, kalau tegak lurus apa nak? M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau gradien garis G-nya itu min 3/4, maka kalau ini kita mencari gradien garis K, MK-nya itu cara cepatnya nih, angka min 3/4 dulu, caranya dibalik dan dilawankan. Ya, dibalik terus dilawankan. 3/4 kan kalau dibalik menjadi 4/3. Dilawankan ya dari min menjadi plus. Inilah gradiennya sudah ketemu. Maka jawaban 3/4 ini menjadi salah. Sekarang yang ketiga. Ketiga itu garis ya, G itu bagaimana? Oke. Yang ketiga saya buat gambar yang baru supaya tidak terlalu padat orek-orekannya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, saya salin garis G-nya seperti ini. Ini ada angka 3, di sini ada angka 4. Nah, kalau pakai cara biasa yang pakai rumus Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 bagi Y2 min Y1. Itu caranya panjang banget. Kalau yang cepat lihat semuanya sini. 3 ini kalikan saja dengan X, hasilnya 3X. Kemudian 4 ini kalikan saja dengan Y, menjadi berapa? 4Y. Terakhir 4 kalikan 3, hasilnya adalah 12. Nah, langsung ketemu ya. Maka nomor 3 ini jawabannya benar. Sehingga sudah ada jawaban 1 dan 3, maka 1 dan 3 ini jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 19 ya. Diketahui sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ada 2 persamaan ya. Nah, ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah
Nah, persamaan yang pertama ini ubahlah menjadi Y dulu. Maka kita buat Y sama dengan sepertiganya pindah kanan ya. Berarti min sepertiga X. Nah, Y sama dengan min sepertiga X ini masukkan mengganti Y-nya nih ya, mengganti ini. Sehingga diperoleh 2X min setengah dikalikan min sepertiga X. Itu ketemunya 13. Nah, maka 2X min ketemu min jadi plus ya, 1/6X itu hasilnya 13. 2 tambah 1/6 kan 2/6 atau pecahan biasanya adalah 13/6. X itu ketemu 13. Coret 13-nya ya, maka ketemu X-nya sama dengan 6. Nah, kalau X-nya sama dengan 6, mencari Y-nya gimana? Tinggal masuk ini. Y itu sama dengan min sepertiga X. Berarti min sepertiga dikalikan dengan 6 ketemunya adalah negatif 2. Inilah lengkapnya. Sehingga titik itu ya, atau himpunan penyelesaiannya adalah 6 dan min 2. 6 dan min 2 itu jawabannya adalah jawaban B. Oke. Ya, satu lagi soal yang terakhir nomor 20 ya. Nomor terakhir untuk sesi yang kedua ini nomor 20 ya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar semangka, ada gambar melon. Harga 2 buah semangka dan 4 buah melon adalah. Nah, ini tertulis 3 semangka, 2 melon harganya 149.000. Nah, ini kita buat sistem persamaan linear ya. Yang semangka ini coba kita misalkan sebagai X. Ya, ini sebagai X. Kemudian nanti melonnya ini kita misalkan sebagai Y. Berarti yang persamaan pertama dari gambar pertama ini ada 3X ditambah dengan 2Y itu sama dengan 149.000. Kemudian nih yang pertama ya. Yang kedua, gambar kedua itu adalah 2 melon. Berarti 2X ditambah 2Y ya. 2 melon dan 2 semangka ya. 2Y dibolak-balik sama aja ya. Itu 114.000. Nah, sudah sama maka tinggal dieliminasi, tandanya kurang. 3X dikurangi dengan 2X ketemunya adalah X. 2Y kurangi 2Y habis. 149 kita kurangi dengan 114 ketemunya 35 ya, lengkapnya 35.000. Nah, kalau sudah ketemu X-nya 35.000, mencari Y gimana? Masukkan ke sini, salah satu. Atas boleh, bawah boleh. Kalau kita masukkan ke yang bawah yang sini, maka 2X 2 kali 35 70.000 ya. Ditambah dengan 2Y itu sama dengan 114.000. Maka 2Y sama dengan 114 kurangi 70. Itu pindah kanan ya, 70-nya di min ya. Maka diperoleh 2Y 44.000. Sehingga Y-nya adalah 44 dibagi 2 adalah 22.000. Inilah sudah ketemu harga semangka dan harga melon. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau beli 2 semangka 4 melon, berarti 2X ditambah dengan 4Y. Berarti 2 dikalikan 35.000 ya. 2 kali 35.000 ditambah dengan 4 harga Y-nya atau harga melonnya itu adalah 22.000. Sehingga ini sama dengan 70.000 ditambah dengan 4 kalikan 22 88.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 158.000. Nah, di sini jawaban yang cocok adalah jawaban yang C. Nah, setelah anak semuanya 20 soal ya sudah kita bahas ya, baik sesi pertama, sesi kedua ya. Inilah soal-soal SPD seperti ini ya, pola-pola seperti ini ya. Anda harus familiar, harus paham betul model-model soal SPD gini. Dan sekali lagi perlu Anda ketahui, besok SPD yang sebenarnya yang diujikan adalah yang buat adalah tim dari Provinsi DIY. Jadi tim Provinsi DIY yang menyiapkan soal SPD besok. Nah, kali ini saat ini tim Provinsi DIY ini sudah bekerja sama dengan kami, dengan Gama Eksakta. Nah, sudah dibuatkan latihan soalnya, prediksinya untuk besok seperti apa sudah dibuatkan ya. Nah, judul bukunya adalah Siap Menghadapi ASPD. Bagi Anda semua yang pengen buku tersebut, silakan simak link di bawah ini ya, simak
harganya berapa, cari belinya kemana, itu sudah lengkap di sini. Silakan Anda simak dan dicari sendiri. Untuk pembahasan kalian cukup, insya Allah ketemu pada pembahasan sesi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.